Sementara ada pemahaman, ada prinsip, ada keilmuan yang mengatakan rasamu adalah doamu. Ternyata saya sering menemui orang yang berafirmasi bahkan bertahun-tahun tidak terrealisasi. Kita tuh sebenarnya setiap hari bertengkar dengan pikiran kita. Pikiran kita dengan hati kita tuh nggak selaras, nggak sama, nggak connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta channel Gus Baraja, channel pengembangan diri, channel edukasi, dan kita bicara banyak tentang belajar hidup ya di sini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang dimanapun dan kapanpun Bapak, Ibu, dan teman-teman semua menonton video ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, udah kayak berasa pengajian kalau yang ngehost udah kayak pengajian aja, mujahadah terus bawahnya. Begini follow. Kebetulan kita lagi pas ada seminar di Jakarta, dan boleh diupdate seminar-seminar RKD selanjutnya di kota-kota Anda. Nanti bisa disimak di setiap deskripsi di YouTube-nya Gus Baraja. Oke, begini Gus. Ada pertanyaan menarik dari teman yang ikut seminar tadi ya. Pertanyaan menarik adalah bahwa Allah itu sudah Maha Tahu. Terus fungsinya kita berdoa itu untuk apa? Kita diperintahkan untuk berdoa. Tapi ada dalil yang mengatakan bahwa Allah itu sudah Maha Tahu. Tidak perlu, kita tidak perlu mengungkapkan apa, Allah itu sudah tahu. Nah, ini bagaimana ini untuk menyeimbangkan atau memberi pemahaman kepada kita semua tentang fenomena ini. Baik, monggo. Sembah nuwun Pak Rosidi, paling teman-teman agak bingung ini siapa. Ketahuan kalau Anda baru masuk ke channel kita. Ini adalah aktor kawakan di RKD gitu kan. Insya Allah teman-teman yang sudah lama tahu siapa Pak Rosidi. Baik, sembah nuwun, terima kasih sekali lagi untuk pertanyaannya Pak Rosidi. Ya, tadi kita dengarkan bersama pertanyaan yang cukup membuat orang aha atas jawaban saya ya. Yang alhamdulillah Allah kasih hidayah, Allah kasih pemahaman di pikiran saya untuk menjelaskan dengan lunak gitu. Bukan tulang lunak Pak Rosidi ya. Dengan lunak, dengan ringan, dengan mudah. Memang Allah itu Maha Tahu lah. Memang predikatnya Allah dengan segala kuasanya. Allah Maha Tahu, kitanya yang kurang tahu. Nah, Allah Maha Tahu bukan berarti kita tidak berdoa sebenarnya. Ya, karena berdoa itu adalah sebuah perintah bahwa Allah yang mengatakan mintalah padaku, kata Allah, nanti pasti aku kabulkan, begitu kan? Iya. Nah, iya, Allah Maha Tahu. Tapi ternyata hemat saya dari dari peserta-peserta melihat dari pertanyaannya, sekali lagi Allah yang Maha Tahu. Tapi ternyata kita yang nggak tahu terhadap doa kita. Nah, contoh begini, kalau Anda tahu atau Anda tidak tahu terhadap doa Anda. Lihat, perhatikan baik-baik. Di dunia ini tidak ada orang yang ingin susah. Tapi kenapa kok susah itu terjadi? Sementara ada pemahaman, ada prinsip, ada keilmuan yang mengatakan rasamu adalah doamu. Nah, kita nggak pernah konsen menaruh perhatian kita pada perasaan kita. Kalau secara lisan, ya saya yakin semua orang di dunia ini akan mengatakan bahwa mereka ingin A, B, dan C, dan seterusnya. Tetapi realitanya, ketika dicek dalam perasaannya tidak mencerminkan A, B, dan C, dan seterusnya itu. Artinya tadi saya katakan bahwa Allah Maha Tahu, tapi kita yang tidak tahu sebenarnya apa doa kita. Contoh, orang pingin kaya, orang pingin uang, tetapi realitanya uang sulit didapat. Nah, coba perhatikan baik-baik hati kita ini. Hati kita ini sebenarnya benar-benar mengatakan hal yang sama seperti apa yang kita ucapkan apa tidak? Menurut saya, hemat saya, pengalaman saya, dan pengalaman banyak orang yang sudah bercerita kepada saya, ternyata apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hatinya nggak sama.
tidak sinkron. Nah, dari situlah akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan singkat. Iya, Allah tahu, tapi kita yang tidak tahu terhadap doa kita. Kalau kita tahu doa kita, hati kita tidak akan meletakkan atau tidak akan merasakan sesuatu yang seharusnya tidak kita inginkan gitu. Ya, pengen kaya tapi hatinya miskin gitu maksudnya. Ya. Gitu ya. Jadi Allah memang Maha tahu, tapi kita yang tidak tahu akan doa kita. Itulah akhirnya muncul banyak pemahaman, banyak keilmuan. Oh, ada scripting. Oh, harus menulis atau menggambarkan di pikiran sedetail mungkin. Contoh misalkan pengen mobil. Mobil apa? Karena mobil pick up juga mobil. Ya kan, Mikrolet juga mobil. Misalkan Anda pengen mobil A gitu. Saya nggak mau nyebutin brandnya ya. Mobil A gitu. Nah, mobil A ini spesifikasinya seperti apa, kemudian mesinnya jenisnya kayak apa, cc-nya berapa, warnanya apa, kemudian bahan bakarnya apa, tipenya yang tipe high atau yang tipe middle. Itu tujuannya adalah agar kita mampu menggambarkan, oh doa kita nih ini sebenarnya gitu. Kalau bilang saya pengen mobil, ya mobil banyak mobil gitu, kita nggak tahu mobil apa yang kita inginkan. Jadi kita yang tidak tahu terhadap doa kita, gitu Pak Rosidi. Oke, siap. Saya paham teman-teman di sini banyak yang cerdas lah Gus ya. Iya. Nah, tapi begini, coba kita tarik dulu. Apa yang kita doakan, Allah sudah tahu, tapi kita tidak tahu apa yang kita doakan. Nah, kita tarik pelan-pelan dulu. Oke, kalau bicara tadi bahwa semua itu menjadi energi, pikiran kita energi, kata-kata kita energi, perasaan kita energi kan begitu. Nah, kalau merujuk pada penjelasan Gus tadi, jadi doa itu bukan hanya yang sekedar kita ucapkan. Ya. Karena ini juga masih tanda tanya nih. Betul. Ini menjadi doa kita yang sesungguhnya apa tidak? Berarti yang harus kalau metode ada scripting, ada digambarkan semacam itu menjadi kayak rel gitu ya. Rel supaya doa kita itu mampu dipresentasikan sesuai apa yang kita inginkan gitu, secara detail. Bagus nih. Ya. Doa dipresentasikan betul. Ah ya kan begitu kan. Gambarannya kayak gitu. Nah, yang sering kita lupa teman-teman, mungkin saya yakin teman-teman pintar, cerdas lah, pecinta channel Gus Baraja. Tapi kita coba tarik pelan-pelan supaya dapat keilmuannya. Bahwa yang kita lupakan adalah perasaan kita sesungguhnya. Betul. Itu ya. Betul. Jadi perasaan kita seperti apa itu perlu dituangkan. Iya betul. Secara detail, secara apa ya? Apa bahasanya Gus? Supaya bisa mudah. Spesifikasi. Betul begitu ya Gus? Betul. Nah, ini menarik. Kita tadi kan bicara, oh doa itu kayak gini. Sekarang kita bicarakan beberapa kasus yang terkait tentang ilmunya. Oke. Pak Rosidi dengan medan wiritanya. Ya. Ada banyak orang juga dengan medan afirmasinya. Sebenarnya nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma penyebutannya saja yang berbeda. Betul. Nah, menarik ini kalau kita bahas. Ternyata saya sering menemui orang yang berafirmasi bahkan bertahun-tahun tidak terrealisasi. Tidak terrealisasi. Sama halnya orang yang berzikir bertahun-tahun juga tidak terrealisasi. Betul. Coba, apa yang salah? Padahal afirmasi katanya begini gitu kan. Wiritan begini. Iya. Tapi kenapa kok tidak terkabul? Atau kita bandingkan dengan orang cukup merasakan sesuatu kemudian bervisualisasi sedikit, melamun sedikit, besok terjadi. Nah, pembedanya di mana? Apakah salah Anda berafirmasi? Saya rasa enggak. Apakah salah orang berzikir? Malah nggak berani saya menyalahkan. Ya, bahaya. Karena ini dua medan yang berbeda ya. Gitu kan. Walaupun saya pernah melewati fase medannya Pak Rosidi. Nah, betul. Ternyata ada satu ruang yang terlupakan oleh teman-teman atau salah menggunakannya. Begini, kalau orang berafirmasi, katakanlah prosentasenya cuma 12%. Oke. Tetapi kalau orang berafirmasi kemudian didorong oleh perasaannya, genaplah jadi 100% karena ada 88%. Begitu juga orang berzikir, kalau cuma di mulut atau di lisannya, ya ada kekuatannya 10%-an. Hambar ya. Hambar. Tapi kalau ditopang dengan perasaannya, merasakan wiritannya,
maka dia juga memaksimalkan sisanya yaitu 88. Akhirnya jadi 100%. Menarik ini. Berarti kan ada 3 komponen. Apa yang kita ucapkan, Betul. itu bisa dengan apa yang kita doakan, Betul. apa yang kita wiridkan, apa Betul. yang kita afirmasikan. Betul. Kedua komponennya adalah pikiran kita. Betul Pikiran, ya, Gus, ya? betul. Pikiran. Dan yang tidak kalah penting, bahkan lebih dominan, lebih kuat dari kedua komponen ini adalah perasaan. Nah, bagaimana nih kita perlu kebijakan, teman-teman. Betul, Bukan berarti kita mengkotakkan ini salah, tidak. Oh, tidak. Kita tidak berani dalam kotak, apalagi yang biasa wiridan. Saya juga pelaku wiridan. Ini Itu bahaya medan, ini. Itu medan saya gitu. Jadi mungkin kalau penjelasan dari Gus tadi kan memang faktor perasaan ini yang sering kita lupakan. Pendukung utuh. Pendukung utuhnya. Iya. Nah, bagaimana kita mengambil jalan bijak supaya afirmasi jalan, wiritan jalan, tapi perlu ditimpa dengan perasaan yang kuat gitu. Ya. Seolah-olah itu sudah terjadi atau bagaimana nih? Nah, Baik. perasaan yang jadi kan terus timbul pertanyaannya, perasaan yang bagaimana, Gus? Baik. Setuju saya. Oke. Walaupun semakin gelap, insya Allah suara saya tidak akan berkurang gitu. Dan ya. mudah-mudahan teman-teman nggak keganggu ya. Enggak, insya Allah enggak. Nah, bagus pertanyaan. Gini, coba perhatikan niat kita, karena semuanya bermula dari niat, Pak Rosidi. Iya, betul. Tidak ada mengandalkan lisan, tidak ada juga mengandalkan perasaan sebenarnya. Artinya bagaimana berkesinambungan mana pikiran, ucapan, dan perasaan. Saling berkesinambungan atau bekerja sama sehingga terjadilah sebuah keselarasan. Kita luruskan sedikit paradigmanya ya. Ya. Wiritan oke, afirmasi oke. Tapi bagaimana Anda wiritan atau berafirmasi itu Anda tahu tujuannya. Dan sebenarnya saya kasih bocoran dikit. Bahwa afirmasi ataupun wiritan itu sebenarnya bukan untuk mengabulkan. Iya. Tetapi afirmasi dan wiritan itu sarana untuk masuk ke dalam perasaan. Jadi kita bisa membentuk perasaan kita menjadi sesuai dengan apa yang kita afirmasikan atau apa yang kita ucapkan. Atau apa yang kita wiridkan. Iya. Jadi saya ulangi, bisa berkesinambungan mana pikiran, ucapan, dan perasaan bisa selaras. Inilah yang saya maksud selaras itu maksudnya berkesinambungan. Mana apa yang diucapkan, difikirkan, dirasakan. Jadi niat itu menentukan ternyata. Iya. Karena ya memang semua senada ya. Ya. Nah, senada, ibarat lagu senada ya. Betul. Nah, jadi apa yang kita niatkan maka itu yang akan kita dapat. Afirmasi dengan wiritan, anggaplah itu satu hal yang sama sebenarnya. Untuk medan wiritan itu adalah medan kita yang suka dengan amalan. Anggaplah para santri. Nah, medan afirmasi adalah bicara universal. Kita kita pertemukan dua hal yang dari dulu kayaknya ini saya afirmasi, ini saya wiritan, gini loh. Itu sama sebenarnya. Nah, afirmasi dan wiritan itu sebenarnya tujuannya ke sini. Membentuk diri. Nah, ketika diri terbentuk baru di situ ada pengabulan doa karena selaras. Iya. Diri bisa berbuat baik, pikirannya, perasaannya jadi baik. Diperbaiki oleh apa? Oleh wiritan tadi. Gitu. Jadi gini, keluar dari sini ke sini lagi. Ketika sudah terbentuk di perasaan ini baru ke alam. Contoh misalnya kita berafirmasi bahagia. Ya. Atau teman-teman yang santri nih biasanya kan amalan biar bahagia, biar berlimpah, biar kaya segala macam. Artinya harus senada. Betul. Apa yang kita wiridkan. Bahagia, berarti hati kita harus bahagia, kan begitu? Betul. Karena logikanya teman-teman, begitu kita itu wirid, minimal tenang. Nah, tenang ya. Iya. Berarti kan tangga selanjutnya baru ke bahagia setelah dapat ketenangan. Betul. Berarti senada antara apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, dan hati yang kita rasakan. Nah, itu mungkin kuncinya di situ ya. Betul. Nah, jadi biasa. Apa yang kita ucapkan, maka perasaan kita harus menggambarkan apa yang kita ucapkan. Nah, di garis bawah, diulang lagi Gus. Apa yang kita pikirkan dan ucapkan itu harus tergambarkan atau menggambarkan, mencerminkan apa yang kita ucapkan. Perasaan kita ini loh maksudnya. Itu yang dinamakan selaras. Iya. Karena kita coba sih, Anda cek ya.
kita tuh sebenarnya setiap hari bertengkar dengan pikiran kita. Pikiran kita dengan hati kita tuh nggak selaras, nggak sama, nggak connect. Nah, makanya solusinya adalah ada istilah berdamailah dengan dirimu sendiri. Itu maksudnya adalah temukan esensi atau titik temu antara apa yang kamu pikirkan dengan apa yang kamu rasakan. Ketika bertemu, jadilah sebuah pemakluman terhadap diri. Kalau misalkan pikirannya minta kaya, hatinya menolak, coba buat itu menjadi selaras. Ini jatuhnya jadi mental block dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari penjelasan ini nyambung ke pertanyaan pembuka tadi teman-teman, kenapa kita harus berdoa secara detail, spesifik, meskipun Allah itu sudah maha tahu apa yang kita inginkan tahu. Cuman masalahnya adalah seperti yang Gus Baraja sampaikan, kitanya yang tidak tahu apa yang kita doakan. Betul. Kalau doa kita, tapi kita nggak tahu apa yang kita doakan. Penjelasan barusan itu menguatkan dari pertanyaan di depan tadi. Betul. Betul ya Gus? Betul. Arahnya ke sana. Masih ada tambahan mungkin Gus? Jadi mungkin saya tidak menambahkan, paling gini Pak Rosidi, nasihat kita bersama Pak Rosidi. Pertama untuk saya sih, bedakan antara takdir dengan nasib, karena ketika kita berdoa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah, kebanyakan dari kita menyalahkan bahwa itu adalah takdir dari Allah. Enggak, sebenarnya bukan takdir. Takdir itu nggak bisa dirubah, yang bisa dirubah itu nasib. Jadi kalau Anda mengerti konsep perasaan, Anda akan tahu ternyata nasib itu bisa dirubah. Seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau belum kaum itu sendiri dulu yang mengubahnya. Jadi kita yang merubah diri kita dengan cara kita kendalikan perasaan kita atau kita buat selaras. Itu saja sih dari saya. Makasih banyak para Alhamdulillah. Begitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan membawa manfaat dan dukung terus, support terus channel ini supaya semakin membawa dampak manfaat bagi orang banyak, dan simak perkembangan ataupun update seminar-seminar dari Rahasia Keajaiban Doa. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.